Dulu saya waktu SMA, Bapak Ibu Saudara, saya pernah dengar satu joke gitu ya, satu joke antara tukang beca yang so tahu dengan seorang bule yang baru datang ke Jakarta. Tiba-tiba orang bule ini datang ke Jakarta, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Biasa bule kan backpack langsung. Nyampe ke Jakarta, langsung. Waktu dia lihat, waktu zaman 80-an itu cuma ada beca. Dia panggil. Wey, come here katanya. Karena tukang beca ini so tahu. Tukang beca langsung lihat. I know katanya. Bulenya bilang, come here katanya. Tukang beca, I know. Yes, come here. I know. Gambir kan. Oh, yes. Bulenya bingung. Yes katanya. Oke, how much? Wow, gambir kurang lebih. Oke. Bulenya nggak mau lama-lama gitu. Oke. Let's go. Becanya ngamuk-ngamuk. Ngapain let's go? Apaan tuh tadi katanya? Masa ke Gambir Jigo katanya. saya mikir gini, kadang-kadang ya kita boleh ketawa Bapak Ibu Saudara, tapi seringkali kita juga kadang-kadang error dengan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sejalur dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau apa, tapi kita nggak nyampe gitu dengan apa yang Tuhan mau. Sometimes juga begitu. Kadang-kadang kita ngeliat gini ya, iya ya. Hidup kita juga kadang-kadang begitu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak ngerti, nggak sepaham dengan Tuhan. Nah, satu kali Musa udah keliling-keliling dari padang gurun, dan akhirnya sebelum dia memberikan tongkat estafet kepada Yosua, dia kumpulkan untuk memperbaharui perjanjian dengan Tuhan. Dikumpulkan semua bangsa Israel. Dan saudara tahu, ada satu kata-kata yang luar biasa yang saya pelajari di sini. Ulangan 29 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul, lalu berkata kepada mereka. Perhatikan highlight ini. Sudah kamu lihat? Musa bilang, sudah kamu lihat segala yang dilakukan Tuhan di tanah Mesir. Di depan matamu. Terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan terhadap seluruh negerinya. Ayat selanjutnya Musa masih nggak kekeh gitu loh. Dia bilang lagi begini, cobaan-cobaan besar yang telah, dia ulang lagi, dilihat oleh matamu sendiri. Tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang besar itu. Ada perkataan yang diulang-ulang. Musa kayaknya ada sesuatu yang penting banget gitu. Dan Musa kayaknya kesel banget ya sama bangsa Israel karena gitu. Karena dia bilang begini, sudah kamu lihat. Sekali dilakukan Tuhan di depan matamu sendiri. Terhadap Firaun, terhadap semua pegawainya, terhadap seluruh negerinya. Cobaan-cobaan yang besar yang diulangi. Telah kamu lihat oleh matamu sendiri. Tanda-tanda mukjizat. Tapi Bapak Ibu Saudara, ayat selanjutnya bilang begini. Tetapi sampai sekarang ini Musa bilang nih sama bangsa Israel. Tapi sampai sekarang ini nih, Tuhan tidak memberi. Tuhan tidak memberi katanya. Kamu akal budi untuk mengerti, atau mata untuk melihat, atau telinga untuk mendengar. Jadi ada sesuatu yang kayak, Musa tuh kayak ngomong gini, gambarannya tuh kayak gini. Kamu udah lihat kan, di depan mata kamu, apa yang Tuhan lakukan. Suatu yang besar, yang udah kamu lihat di mata kamu, diulang lagi gitu. Terus Musa bilang lagi nih, yang terakhir, tapi saya bingung,
Kalau saya jadi Musa yang pakai ngomong bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi saya bingung. Kenapa Tuhan gak kasih kamu eh, akal budi? Saya cari Bapak Ibu Saudara. Akal budi itu saya cari bahasa aslinya. Bahasa aslinya juga mengatakan hati, heart. Jadi akal budi itu hati juga. Tuh, Musa bilang, tapi aku bingung. Tuhan gak pernah kasih kamu sampai sekarang nih. Kamu udah keliling-keliling, aku udah tua gitu. Aku mau kasih tongkat estafet ke Yosua. Tuhan bilang, Tuhan gak kasih kamu loh. Hati yang mengerti, mata yang melihat, telinga yang mendengar. Musa sampai bingung bilang begitu. Sometimes Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita tuh sering lihat loh, Tuhan tolong kita. Kita tuh sering lihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan sama orang-orang yang lain gitu, yang kita nggak kenal kadang-kadang, atau mungkin orang kesaksian. Tuhan sering lakukan itu. Tapi sering kali waktu itu dinyatakan dan kita boleh dengar, kita boleh lihat, tertanam dalam hati kita nggak ngerti. Kadang-kadang sama kayak kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Bener ya? Kadang-kadang juga begitu. Hebat banget ya kesaksiannya. Kayaknya wow. Kayaknya kita sampai wow. Tapi ditanya lagi di depan. Gimana kesaksiannya? Itu kalau di film-film ada bunyi krik 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 gitu. Lupa katanya. Sometimes kita nggak bisa nangkep. Bapak Ibu coba lihat waktu penekanan waktu Musa menekankan begini. Sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan gak kasih kamu hati yang mengerti, telinga yang mendengar, mata yang melihat. Berarti Bapak Ibu Saudara, punya hati yang ngerti, punya mata yang lihat, punya telinga yang dengar, itu karena Tuhan yang kasih. Bisa ngerti sampai ini? Bukan karena kita yang mau, bukan kita yang gimana begitu, tapi karena Tuhan yang kasih. Saya kasih gambaran begini. Pernah gak Bapak Ibu Saudara ya, kalau misalkan ada orang khotbah di sini, khotbahnya sama. Sama khotbahnya. Tapi waktu kita dengar, tiba-tiba, bagus banget ya di hati gue. Padahal khotbahnya sama tuh. Beberapa hari lalu tuh khotbahnya sama. Kok bisa ya hari ini kita dengar tuh kayak di sini gitu loh. Kayaknya wah, I'm so blessed. Karena Tuhan yang kasih. Sampai sini Bapak Ibu tuh ngerti ya. Sampai sini yang mengerti angkat tangan. Yang nggak ngerti jangan angkat tangan. Tuhan kasih pengertian. Saya lanjut terus. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya punya teman. Dia kerja di satu perusahaan. Tiba-tiba atasannya telepon dia. Kamu mesti dipindah nih ke Hong Kong. Pokoknya malam ini kamu mesti cari tiket, kau pindah ke Hong Kong. Dia pindah, dia cari. Akhirnya dapat tiket cuma 3. Buat dia, buat istrinya, sama buat anaknya yang kecil. Jadi kurang 1 tiket buat susternya. Jadi mau nggak mau kita mesti berangkat katanya. Ya udah. Dapat tiket besok buat susternya pagi. Akhirnya udah di-packing segala macam, langsung berangkat ke airport. Sebelum berangkat ke airport, dia ngomong dulu sama susternya. Besok ini tiket kamu. Ingat ya, pagi kamu berangkat ke airport, kamu terbang. Sampai Hong Kong, kamu nanti pasti ditanya-tanya, kamu telepon saya ya? Iya Pak, saya telepon Pak. Siap Pak. Akhirnya udah, dia berangkat kan. Besok pagi dia udah standby di Hong Kong. Nungguin, sus
susternya. Susternya terbang sampai di Hong Kong. Biasanya kan kalau kita keluar negeri, Bapak Ibu Saudara, kan kita ada di boarding, di border kan ada apa namanya, ada pemeriksaan itu ya, KTP lagi saya lupa, paspor. Nah biasanya di paspor itu dilihat namanya, nama belakang. Saya tuh nggak ada nama belakang Bapak Ibu Saudara. Setiap kali kalau ke luar negeri, selalu saya masuk ke kantor. Kenapa nggak ada belakang? Saya bilang, biasa kalau di Indonesia biasa begitu. Udah. Terus pulang, begitu juga. Heran saya. Kayaknya mau bikin nama belakang siapa gitu ya. Saya nggak ada, saya cuma Roni aja udah. Simple. Nah, terus udah di border gitu, susternya ditanyain. Kamu kesini sendiri? Lihat kan orang luar kan. Jadi yang polisi imigrasinya Hong Kong tuh pakai bahasa Inggris kan. Kamu sendiri ke sini? Yes. Wah, yakin banget nih. Kamu mau ngapain ke sini? Yes. Mau kerja di sini? Yes. Jadi imigran gelap? Yes. Kamu bawa bom? Yes. Berarti kamu sini mau ngerusuh? Yes. Diambil itu tuh, diambil paspornya, langsung dikirim lagi ke Indonesia. Dia tungguin nggak nongol-nongol. Karena yes, Bapak Ibu Saudara udah dibilangin, kalau kamu sampai sana, telepon saya. Nanti saya jawab. Jangan kamu yang jawab, kalau kamu jawab, yes. Bapak Ibu Saudara, sering kali kita gitu ya. Kadang-kadang kita so tahu loh. Sama Tuhan kita kadang-kadang so tahu. Padahal kita nggak tahu. Tapi kita so tahu. Karena kita so tahu, kita nggak mau telepon Tuhan. Karena kita pikir kita tahu. Bingung nggak? Kita pikir kita tahu, padahal kita salah. Ulangan 29 ayat 29. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu sebenarnya. Tapi sering kali kita so tahu. 29 ayat 9 bilang begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah berarti Tuhan suka menyembunyikan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Anak-anaknya sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan menyembunyikan sesuatu dalam hidup kita. Supaya kita kadang-kadang nggak so tahu gitu. Supaya kita bisa minta tuntunannya. Supaya kita sepaham dengan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bikin sesuatu perbuatan yang nggak enak dalam hidup kita. Tapi seringkali kita kadang-kadang so tahu. Kita bilang, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Tapi kita nggak mau bilang Tuhan, maksud Tuhan apa? Biar kita tuh sepaham dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita sepaham dengan Tuhan, itu membuat kita berjalan, kita nggak takut. Walaupun keadaan tuh rasanya nggak bersahabat dengan kita. Walau kita berjalan dengan Tuhan, kita nggak ngelihat di depan karena Tuhan menyembunyikan di depan kita. Tapi waktu kita sepaham dengan Tuhan, aku tahu kalau Tuhan lakukan ini dalam hidup saya walaupun gak enak. Saya sepaham dengan Tuhan, Tuhan mau sesuatu yang baik keluar dari hidup saya. Sampai Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu tangkap sesuatu? Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, jadi kalau kita sepaham dengan Tuhan, itu kita berjalan tuh kayak berjalan sesuatu waktu, walaupun kita kayak nggak enak. Tapi waktu kita nggak ngerti apa-apa. Kadang-kadang sesuatu yang kita ngelihat, apa ya Tuhan kayak sembunyiin sesuatu. Seringkali ya Bapak Ibu ya, ada masalah nih, kita datanya Tuhan gimana caranya. Kadang-kadang Tuhan kayak sembunyiin sesuatu, Tuhan tuh nggak jawab apa-apa. Seringkali kayak gitu ya. Waktu Tuhan, kita tuh
ada masalah nih. Kita nanya Tuhan, ini selangkah ke depan ngapain? Ada apa Tuhan? Mau gimana Tuhan? Kayak Tuhan tuh kayak main petak umpet gitu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, Tuhan tuh gak gitu. Tuhan tuh gini loh. Ada ayat yang bilang begini. Amsal 25 ayat 2 bilang begini. Kemuliaan Allah, ia merahasiakan sesuatu. Tahu gak Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tuh merahasiakan sesuatu. Bukan kita mau jadi kita marah sama Tuhan, enggak. Tujuan Tuhan merahasiakan sesuatu dalam hidup kita, bukan kita marah sama Tuhan. Tapi Tuhan mau dimuliakan gini loh. Wah, Tuhan ngumpetin sesuatu. Gini, kayak ada anak kecil nih, ngelihat saya bawa coklat gitu. Waktu dulu bilang, Karoni, ada coklat ya? Enggak ada. Tadi saya lihat ada coklatnya. Enggak, coba lihat. Enggak ada kan? Tuh. Enggak ada. Ada. Tadi saya lihat ada. Enggak ada. Mana coba cari. Enggak ada. Kayak gitu. Tuhan tuh mau kita tuh cari dia. Karena itu memuliakan namanya. Waktu saudara dapat sesuatu. Karena gini, ayat selanjutnya begini. Tapi, ada tapinya. Tapi, kan Pastor Luther pernah bilang begini. Kalau ada kata selanjutnya, itu menggagalkan yang pertama. Ini bukan menggagalkan, tapi menggenapi yang pertama. Tapi kemuliaan raja-raja ialah, Bapak Ibu bukankah kita imamat yang rajani? Bapak Ibu imamat yang rajani? Selidiki apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Waktu kita selidiki, kita akan lihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Yang setuju katakan amin. Kemuliaan Tuhan tuh kayak gitu. Bukan Tuhan tuh kayak marah sama kita. Seringkali kita tuh salah. Saflok ya. Kita tuh kadang-kadang salah nilai Tuhan gitu loh. Kayak Tuhan ini marah sama saya. Kok dia gak bilang-bilang, kok dia gak kasih tahu saya. Kayak sembunyiin sesuatu, padahal gak gitu. Tuhan mau kita tuh lebih sungguh lagi, lebih ngejar dia. Lebih tanya lagi, apa sih Tuhan? Supaya kita tuh bisa sepaham dengan dia. Waktu kita sepaham dengan Tuhan, kita bisa berjalan kayaknya ke depan tuh walaupun kita gak ngerti Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu ujungnya pasti keren. Amin. Saudara percaya? Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Katakan, wuh. Ya sedikit anak muda lah. Jadi betapa pentingnya kita tuh sepaham dengan Tuhan waktu kita berjalan. Saya baca tentang Yusuf Bapak Ibu Saudara. Saya lihat ternyata Yusuf tuh sepaham loh sama Tuhan. Bapak bisa bayangin gak gini. Yusuf tuh dapat mimpi. Dia dapat mimpi tuh gini. Kakak-kakak, abang-abang, koko. Kamu tuh nyembah saya loh. Kalau sebagai abang, sebagai kakak, sebagai koko, saya didengerin sama adik. Enak aja loh. Gitu. Terus tiba-tiba dia ngomong sama bapaknya. Bapak sama mama nyembah saya loh. Bulan dan bintang menyembah dia. Kamu sampai bapak. Tapi bapaknya dukung loh. Bapaknya kasih jubah yang maha indah. Lebih dari kakak-kakaknya. Itu makin didukung lagi, makin pede lagi tuh. Udah dapat mimpi. Ditambahin, dikasih jubah yang berbeda. Tapi Bapak Ibu Saudara, satu kali dia dijual. Ditelanjangin, jadi budak dijual. Kalau misalkan saya rasa kalau Yusuf nggak sepaham dengan Tuhan, pasti ada ayat tuh. Yusuf protes dengan Tuhan. Kenapa begini? Gitu. Tapi nggak ada.
Tapi ayat-ayat selanjutnya menceritakan bahwa Yusuf sampai ke rumah Potifar. Kalau Yusuf protes dan tidak sepaham dengan Tuhan apa yang jadi tujuan Tuhan dalam hidup dia. Pasti juga waktu digodain sama Tante Poti. Yusuf bilang, ini dia waktunya. Jadi budak, jadi suami Tante Poti. Tapi enggak tuh. Yusuf lari. Udah Yusuf lari, Yusuf bilang, kayaknya gak bisa apa yang saya lakukan kalau saya melukai Tuhan. Bapak Ibu, Yusuf sesepaham dengan Tuhan apa? Saudara tahu waktu Yusuf ngomong begini. Di Kejadian 50 ayat 20 bilang gini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita hadapi hari ini yang tidak seketujuh apa ngomongnya bingung. Yang enggak seenak kita gitu, apa yang enggak semaunya kita gitu loh. Rasanya kok kayaknya enggak enak. Kayaknya gimana begitu kok proses kayak gini. Tapi waktu Bapak Ibu sepaham dengan Tuhan bahwa Tuhan tuh enggak jahat. Tuhan tuh proses kita. Bukan supaya kita jatuh hancur habis. Tapi Tuhan proses kita untuk sesuatu yang baik di depan nanti. Yang tidak kita tahu sama sekali. Ada rahasia Tuhan di balik semua penderitaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu kita sepaham dengan Tuhan. Lord, I agree with you. Berjalan bersama dengan Tuhan walaupun saya tidak ngerti ke depannya. Akan menjadikan Bapak Ibu Saudara terus berharap kepada Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kita di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Saya mikir gini ya. Wah berarti kadang-kadang ya Bapak Ibu kita tuh kalau baca kitab ya. Kita baca-baca nih. Daud, Yusuf, siapa lagi gitu. Kayaknya mereka orang-orang super gitu ya. Kadang-kadang gitu ya. Tapi ternyata enggak loh. Ternyata mereka manusia biasa juga. Jadi Daud juga manusia gitu kan. Jadi Yusuf juga manusia. Karena apa? Waktu saya lihat, saya baca, saya perhatikan Bapak Ibu Saudara bahwa di Kejadian 40 bilang begini, 14-15 bilang begini. Tetapi waktu dia menjelaskan mimpi dari juru minum sama juru roti, dia bilang begini loh, Mama. Kalau saya ngomongnya secara bebas gitu, inget gua ya, kalau lu udah keluar nanti, kalau ketemu Firaun kayak apa gitu, tunjukin terima kasihnya deh, ceritain dong tentang saya tuh kesini tuh bukan karena kesalahan saya, keluarin saya lah dari sini. Bapak Ibu, Yusuf juga nggak ngalamin sesuatu yang nggak enak, dia nggak enak. Tapi dia sepakat, dia sepaham dengan Tuhan. Bapak Ibu mau sepaham dengan Tuhan. Amin, yang mau sepaham dengan Tuhan lambaikan tangan sama-sama. Tapi apakah stop sampai sepaham dengan Tuhan? Ternyata enggak. Waktu kita sepaham dengan Tuhan, kita perlu sepakat dengan Tuhan. Boleh katakan sepakat. Nah, waktu kita sepaham dengan Tuhan, kita berarti kita ada di jalurnya Tuhan. Seperti kereta yang tepat di jalurnya. Tapi waktu kita sepaham dengan Tuhan, itu seperti kayak ada rem yang tepat di destinasi kita berhenti. Gitu, tepat. Waktu kita sepaham dengan Tuhan sepertinya tuh kita ada satu kemampuan untuk kita tangkap, kita percayai. Yohanes 2 ayat 5, Bapak Ibu Saudara. Ini mengenai pernikahan di Kana. Jadi coba dari saya singkat aja Bapak Ibu Saudara. Gini. Yesus datang sama ibunya ke pernikahan Kana. Tiba-tiba
Anggurnya habis. Terus ibunya Maria ngomong sama Yesus bilang gini, anggurnya habis. Kesian loh. Terus Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi Maria tetap loh bilang begini. Panggil pelayan-pelayan di ayat 5 ini bilang gini. Kesini-sini. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pelayannya datang ke Yesus, Tuhan. Coba ayat 6. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi ada tempayan-tempayan yang kosong Bapak Ibu Saudara. Ayat ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan itu penuh dengan air. Sekali lagi, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh dengan air. Mereka sepakat dengan Tuhan. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah dari kata-kata ini setelah diisi dengan air, ada kata-kata air itu telah menjadi anggur? Tidak ada. Tidak ada kata-kata. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta air yang udah menjadi anggur itu. Tidak ada. Tapi Tuhan cuma bilang, cedok, kasih ke pemimpin pesta. Kalau saya kan yang ngisi. Kan kelihatan itu air. Tempayannya di bawah. Tempayannya bukan di atas. Kalau tempayannya di atas, saya cedok, gak akan kelihatan itu air. Tapi tempayannya ada di bawah. Saya cedok, itu air. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan enggak bilang airnya udah jadi anggur. Kalau saya disuruh cedok air, disuruh ke pemimpin pesta, kasih dia air. Saya bilang, rubah dulu Tuhan. Rubah dulu jadi anggur, baru mau ke sana. Ini jelas-jelas air, dicedok, karena ini di bawah. Tapi saudara boleh lihat di firman Tuhan. Lalu mereka pun membawanya. Sepakat dengan Tuhan, bukan berarti Bapak Ibu Saudara melihat sesuatu di depan yang kayaknya udah pasti nih. Saya sepakat nih, Tuhan pasti di depan tuh. Sepakat tuh kayak sesuatu yang masih blank di depan kita. Tapi kita sepakat dengan Tuhan. Coba ayat berikutnya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air. Nah ini dia nih. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah, waktu dia sepakat dengan Tuhan, air itu berubah jadi anggur. Bapak Ibu, waktu kita sepakat dengan Tuhan, di depan mata kita, air tetap jadi air. Tapi waktu kita melangkah di hadapan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, air bisa jadi anggur. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya punya cerita, sebenarnya bukan tutup sih. Teman-teman boleh dong yang pemain keyboard, pemain musik. Satu kali ya Bapak Ibu Saudara, saya tuh pelayanan waktu 2000, saya belum menikah waktu 2002 apa 2003 gitu. 2002. Saya ditugaskan ke Lampung. Ditugaskan ke Lampung waktu itu kalau nggak salah pesawatnya masih belum pesawat yang gede. Kan ngeri-ngeri sedap tuh. Kalau ada goyang kan. Jadi mesti berdoa syafaat dulu dari awal. Tuhan. Setelah ibadah selesai, biasanya kalau
tugas di Lampung tuh sorenya boleh pulang. Gitu. Dikasih tiket lagi. Saya udah ada pembicaranya tuh dari daerah, kalau nggak salah dari Jawa apa gitu. Gembalanya berangkat sama istrinya, jadi ibu gembala sama bapak gembala. Terus ibu gembalanya bilang begini, kamu naik apa ke sini? Ya naik pesawat tante. Tante sih takut jatuh loh. Ibu gembala ngomong begitu. Saya pas begitu, darah Yesus. Saya bilang, tapi gak tahu gimana tuh dari mulut keluar gini. Ya hidup untuk Tuhan, mati adalah keuntungan, saya bilang begitu. Tapi dalam hati, Tuhan, ibu gembala loh, ngomongnya begitu ya. Apa saya mau jatuh hari ini, saya gak tahu juga. Itu beneran loh Bapak Ibu Saudara. Soalnya yang ngomong kan bukannya siapa gitu, ini ibu gembala. Jangan-jangan buatan juga gitu. Waduh, itu hati jiper loh, takut. Waduh, mana belum menikah lagi. Udah gitu udah. Itu udah dik dulu. Sampai di pesawat itu saya duduk ya. Dak-dikduk gitu. Tuhan, kok saya ngomong lagi sama Tuhan, kok ibu gembala kayak gitu sih ngomongnya, terjatuh lu. Tuhan, apa saya jatuh hari ini? Saya tanya. Takut nih Tuhan, saya bilang. Tiba-tiba ada suara yang lembut yang saya tahu dan saya kenal itu. Bilang gini, hari ini pendaratan termulus yang pernah kamu rasakan. Kalau saya mau takut, saya bisa takut. Saya bisa gak agree dengan Tuhan. Saya bisa gak sepakat dengan Tuhan apa yang dia ngomong, Tuhan ngomong. Karena saya pakai pesawat yang macan gitu. Yang terkenal kalau mendarat tuh agak gitu. Bukannya Garuda. Kalau Garuda kan agak mules. Tapi saya pakai pesawat yang itu sering kali, pokoknya yang saya tahu setiap kali saya terbang pakai itu pasti mendaratnya gitu. Tapi Tuhan bilang, ini yang paling mulus yang pernah kamu rasakan. Saya setuju. Amin Tuhan. Saya adem, saya baca buku rohani. Di depan saya ada ibu-ibu sama anaknya. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, Tuhan tuh jahil. Kalau Tuhan udah ngomong begitu, terus mulus-mulus gitu. Kadang-kadang agak. Saya pikir mulus gitu, tiba-tiba kenapa gak mendarat-mendarat nih. Diputer, pesawat saya diputer sekali. Diputer 2 kali. Diputer 3 kali. Puter 4 kali. Lama-lama deg-deg. Waduh Tuhan, jangan-jangan nih. Tapi kalau Tuhan bilang mulus, ya udahlah, udah. Terus udah diputer-puter. Terus berhenti gitu sampai situ, puter-puter gitu. Tiba-tiba goyang. Buang, goyang-goyang. Saya bilang, ya kejadian. Ya kejadian nih tante. Kejadian. Kenceng banget. Itu yang di depan saya ternyata orang Katolik. Pegangan tangan sama anak-anaknya. Anak-anaknya udah nangis. Udah tanda salib. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Yang sebelah situ itu orang seberang. Udah pakai ayat-ayat yang lain di situ. Pokoknya rame. Udah goyang-goyang begitu. Saya bilang, oh Tuhan. Tapi saya pegang janji Tuhan. Hari ini pendaratan paling mulus. Udah, saya memberanikan diri untuk membaca buku terus. Padahal begini. Lu gua baca aja di bukunya deh. Daripada mikir yang enggak. Saya udah lama, lama-lama pelan-pelan stabil lagi, muter lagi. Dan akhirnya waktu mendarat, Bapak Ibu, seumur hidup saya, ini pendaratan yang paling mulus. Enggak berasa sama sekali, tiba-tiba
Dia bilang, wih, yang gambarnya macan keren juga hari ini. Apa yang Tuhan ngomong, kalau kita setuju dengan Tuhan, sepakat dengan Tuhan, Dia lakukan perkara hebat dalam hidup kita. Amin. Saudara percaya, kita butuh sepaham dengan Tuhan. Kadang-kadang itu gak enak dalam hidup kita. Waktu kita jalani ke depan. Ada rahasia yang seringkali Tuhan gak singkapkan dalam hidup kita. Cuma satu yang Tuhan mau kita mau cari. Suruh cari Dia. Karena waktu kamu cari, kamu dapat. Itulah kemuliaan raja-raja. Dan seringkali waktu kita ada dalam sepaham dengan Tuhan. Tapi Tuhan gak minta kita berhenti sepaham. Tapi kita punya sepakat dengan Tuhan. Bapak Ibu, apa yang kita hadapi hari-hari ini? Saya juga hadapi banyak masalah. Tapi mau gak kita sepaham dengan Tuhan? Bahwa nanti di depan itu, saya gak ngerti apa-apa. Tapi saya tahu Tuhan, kemuliaan-Mu ada di depan saya. Maukah Bapak Ibu Saudara sepakat dengan Tuhan? Walaupun Tuhan gak ngomong apa-apa sama Bapak Ibu. Tapi sepakat Tuhan, aku percaya. Tidak ada yang buruk yang menimpa aku dalam hidupku. Boleh bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara.